ini kita baca Alkitab Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi anak-anak. Kalian sudah mendengar bagian firman Tuhan yang dibaca oleh Sigi, kawan kalian, dan renungan dari firman Tuhan yang sudah kalian dengar bersama-sama diberi judul Menjadi Pemenang. Ya, menjadi pemenang. Semua orang ingin mendapatkan kemenangan, ingin tercapai segala yang diinginkan, atau istilahnya dalam bahasa Inggrisnya on target. Ada tujuan dan tujuannya ingin dicapai. Itu disebut dengan kemenangan. Semua ingin mendapatkan kemenangan. Sayang, ya, ternyata apa yang kita harapkan untuk menang, selalu menang, tidak semuanya tercapai. Kadang-kadang kita tidak menang. Nah, karena pengennya menang dan ternyata kita tidak mendapatkan kemenangan, yang terjadi kadang menjadi putus harapan, atau dalam bahasa Inggrisnya hopeless, ya, menjadi tidak punya harapan lagi. Ayat yang kalian dengarkan tadi dari Roma 8 ayat 37 sampai 39 mengatakan secara tegas bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen, adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa demikian? Karena Yesus yang telah mengasihi kita tidak pernah terpisah dari hidup kita. Itu yang menyebabkan kita mestinya lebih dari orang-orang yang menang. Ini adalah ungkapan keyakinan kita sebagai umat percaya, kita menang bersama dengan Tuhan. Di kitab suci yang kita punya, dari Kejadian hingga Wahyu, ada banyak kisah tentang perjuangan mengenai kegagalan dan kemenangan. Diawali dengan kisah penciptaan, di mana Allah yang dalam bentuk roh berusaha untuk menata sesuatu, alam semesta ini yang kacau, ada kegelapan dan munculnya terang karena ciptaan Tuhan, kemudian dipisahkan gelap terang, dipisahkan benda-benda yang ada dengan baik, ditata. Itu adalah kemenangan dari Allah. Kemudian ada cerita tentang kegagalan Imam Eli. Imam Eli ini punya anak. Mestinya seorang anak berbuat baik, mengikuti didikan dari orang tuanya. Tetapi Imam Eli gagal, kalah, karena tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Kemudian ada kemenangan Daud, ada kemenangan Ayub atas penderitaannya. Ya, Ayub pernah menderita karena cobaan godaan dari iblis, tetapi Ayub tetap menang. Dia tidak menyalahkan Tuhan, padahal tujuan iblis mencobai Ayub adalah supaya Ayub
menyalahkan Tuhan, tidak setia pada Tuhan, tetapi Ayub tetap setia pada Tuhan. Demikian cerita-cerita yang lainnya, kemenangan Yunus atas iri dengki terhadap orang Niniwe yang mau diselamatkan Tuhan, kemudian Yudas Iskariot yang gagal menyesal kemudian bunuh diri, tetapi berlawanan dengan Yudas Iskariot, Petrus menang atas kesalahan, salah menyesal, tetapi Petrus bertobat dan tetap mengikut Tuhan. Berbeda dengan Yudas yang menyesal tetapi bunuh diri. Demikian juga Ananias dan Safira, kalian tahu dalam kisah ini Ananias Safira berbohong. Nah, karena berbohong dia gagal untuk bersikap jujur. Demikian seterusnya, termasuk yang luar biasa adalah Kristus menang atas dosa. Tuhan Yesus pernah disalib, disiksa, disalib, mati, kemudian dikuburkan, tetapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu menunjukkan bahwa Yesus telah menang atas kuasa dosa. Dan yang terakhir di Alkitab, bagian terakhir, kitab Wahyu, umat Tuhan dijanjikan bersama-sama dengan Tuhan tetap memiliki kemenangan. Anak-anak, hari Minggu di mana kita beribadah di sekolah minggu maupun ibadah-ibadah orang dewasa, itu adalah ungkapan kemenangan. Kita sehari-hari menjalani kehidupan, sekolah, bermain, kadang bersedih, kadang bergembira, tetapi hal itu kita nikmati sepanjang waktu, dan pada hari Minggu kita ungkapkan rasa syukur kita karena bisa melewati hari-hari yang kita lalui dalam satu minggu, dan kita ungkapkan di hari Minggu sebagai perayaan kemenangan. Nah, anak-anak, ada beberapa cara supaya kita menjadi orang yang menang, menjadi pemenang. Salah satunya adalah menambah kemampuan, level kemampuan. Untuk itu kita harus banyak belajar. Kemudian yang kedua, kita harus berjuang sekuat mungkin, harus selalu berusaha. Kemudian yang ketiga, tidak over PD, artinya terlalu percaya diri. Dalam berbagai macam pertandingan, biasanya kalau satu kelompok pemain over PD, maka yang terjadi malah justru mengalami kekalahan. Kemudian yang keempat, harus fokus fokus di satu bidang. Kemudian harus memilih strategi yang tepat atau cara yang baik, cara yang tepat, maka akan membuat kita menjadi pemenang. Kemudian semua orang punya kemampuan, kalian juga, sehingga jangan memandang rendah kemampuan kalian tersebut. Itu cara kita supaya kita menjadi pemenang, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa mencapai tujuan dari apa yang kita inginkan. Nah, itu caranya, tetapi ada satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yaitu bertindak dengan iman, bersandar pada Tuhan. Usaha penting, kerja keras penting, fokus penting, percaya diri, optimis penting, tapi ada satu hal yang sangat penting supaya kita menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang berhasil, adalah bersandar, yakin kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan yang diucapkan oleh Daud pada saat bertempur melawan Goliat yang besar adalah demikian. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kalian tahu cerita ini ya, anak-anak. Pada saat melawan Goliat yang besar, senjata yang dipakai oleh Daud mungkin sangat sepele, tetapi si Daud datang dengan bersandar kepada Tuhan sehingga kemenangan itu diberikan kepada Daud. Ya, itu anak-anak, kita belajar tentang menjadi seorang pemenang. Dan kiranya renungan ini mengingatkan kita untuk
selalu yakin bahwa kita ini adalah umat pemenang. Kemudian yang kedua, kita harus selalu optimis, selalu berusaha untuk meraih kemenangan atau keberhasilan. Kemudian bagian yang ketiga yang sangat penting supaya kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, tujuan kita tercapai adalah selalu bersandar kepada Tuhan. Demikian anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mendapatkan satu renungan yang baik, yang menolong kami untuk terus mengupayakan berusaha meraih kesuksesan, meraih keberhasilan. Kami bersyukur untuk keberhasilan-keberhasilan yang boleh kami terima. Kami boleh naik kelas, kami boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik, apa yang kami cita-citakan telah kami peroleh, dan banyak hal lagi yang kami boleh terima. Untuk ke depan kami terus berusaha, terus fokus, terus belajar untuk meraih kesuksesan itu, dan kami tidak akan lupa bahwa kami harus berdoa, memohon kemenangan diberikan kepada kami, supaya kami tetap bergantung kepada Tuhan, tetap rendah hati, bergantung kepada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bisa lagu Waktu Tuhan? Mari kita pujikan bersama. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat menikmati berkat dan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Ku Perlukan Juru
selamat.